sawietur warenyem borgu dewa sidiamahi diwayonah porocu adayat Om narayanu ewedem sarum yad buatem yasjabawiyam niaskalangku niranjan niruya kalku nirakyata sudodewiku narayanu anaduyatyu astiakasit Om tuam siwa tuam dewa ya suara param suara warahma wisnu asya rudrasya warusah paryaki ratita ampapukarmahem apa-apa-sambawa Rahimam pundarya kaksir sabahya biantara suci Om kesama dewa Swaru perannya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadiasiwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa permadat kesamam Om santi Pelaku penusukan anggota TNI DKDA menangis saat dikunjungi orang tuanya.
Ratusan kepala keluarga di Desa Tinga-Tinga, Kecamatan Grogak, Buleleng dikejutkan dengan bau air pam yang menyengat. Bangunan sebuah sekolah dasar negeri di Kota Denpasar dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Sebuah mahakarya jembatan di Pulau Bali hingga memukau turis mancanegara dalam Bali Story. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Pagi ini tentunya kami akan bawakan berita menarik dan inspiratif. Semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Tidak banyak yang tahu kalau ternyata Bali mempunyai mahakarya infrastruktur jembatan yang cukup memukau para wisatawan. Selain yang terbaru yaitu jembatan tol Bali Mandara ya, Bali juga memiliki jembatan yang diklaim tertinggi di Asia Tenggara dan jembatan penghubung antar pulau. Berikut selengkapnya kami hadirkan hanya dalam Bali Story berikut ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jembatan adalah jalan dari bambu, kayu, beton, dan sebagainya yang direntangkan di atas sungai, jurang, dan sebagainya. Selain dibuat untuk memudahkan aktivitas transportasi, jembatan juga dibuat semenarik mungkin hingga menjadi salah satu tujuan wisata. Di Bali setidaknya ada 3 jembatan yang cukup unik yang menjadi daya tarik wisata. Yang pertama adalah jembatan Tukat Bangkung di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Jembatan ini diklaim sebagai jembatan tertinggi tidak hanya di Bali dan di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara. Jembatan Tukat Bangkung memiliki ketinggian pilar mencapai 71,14 meter dengan panjang mencapai 360 meter dan lebar 9,6 meter. Disebut jembatan Tukat Bangkung karena jembatan ini terbentang di atas Tukat atau Sungai Bangkung. Jembatan yang diresmikan pada tanggal 19 Desember tahun 2006 ini menghubungkan 3 kabupaten di Bali, yakni Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Bangli. Menggantikan jembatan lama, dibangunnya jembatan Tukat Bangkung ini memangkas jarak tempuh 3 kabupaten sejauh 6 km. Selain tinggi, keunikan jembatan ini terletak pada teknologi yang digunakan dalam proses pembangunannya. Jembatan ini dibangun dengan teknologi balance cantilever. Dengan teknologi ini, jembatan ini diklaim bisa dipakai selama 100 tahun dan tahan terhadap gempa hingga 7 skala Richter. Selama membangun jembatan ini, pemerintah Provinsi Bali menggelontorkan dana hingga 49 miliar lebih dengan sistem multi-year sejak tahun 2001. Selain mempermudah arus barang dan manusia, jembatan Tukat Bangkung ini kini menjadi salah satu tujuan wisata di wilayah Kabupaten Badung. Selain memiliki jembatan tertinggi, Bali juga memiliki jembatan penghubung antar pulau, menghubungkan antara Pulau Nusa Dua Lembongan dan Nusa Ceningan di Kabupaten Kelungkung. Jembatan ini diberi nama Jembatan Kuning. Selain itu, jembatan yang dibangun tahun 1996 ini dikenal dengan nama Jembatan Cinta karena sering digunakan sebagai spot berfoto pasangan muda-mudi. Sempat ambruk dan menekan korban jiwa pada Oktober 2016, jembatan ini kembali dibangun dan diresmikan bulan Maret lalu dengan menelan dana hingga 3,4 miliar. Walaupun hanya memiliki lebar 1,5 meter dan hanya dapat dilalui pejalan kaki dan sepeda motor, jembatan ini sangat berarti bagi penduduk Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan. Jembatan dengan panjang 138 meter ini menjadi satu-satunya jembatan yang menghubungkan kedua pulau. Aktivitas transportasi barang dan jasa warga kedua pulau melalui jembatan ini. Dan infrastruktur jembatan termegah yang ada di Bali adalah jembatan jalan tol Bali Mandara di perairan Teluk Benoa, Denpasar. Tol Bali Mandara adalah jalan tol pertama yang ada di Bali, bahkan sebagai jalan tol terapung pertama di Indonesia.
Membentang sepanjang 10 km, jalan tol ini terbilang sangat unik karena memiliki jalur sepeda motor di ruas sisi kiri dan kanan. Awalnya pembangunan jalan tol ini direncanakan dibangun melayang di darat. Namun karena kendala budaya Bali, maka proyek ini akhirnya dibangun membentang di atas laut. Jalan tol yang menelan dana pembangunan hingga 2,4 triliun juga dibangun dalam waktu yang relatif singkat, yakni sekitar 14 bulan mulai bulan Maret 2012 hingga Mei 2013. Setelah diresmikan, jalan tol ini mulai beroperasi bulan September tahun 2013. Pembangunan jalan tol Nusa Dua Ngurah Rai Benoa ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan transportasi yang berasal dari Bandara Ngurah Rai menuju kawasan wisata di Bali, dan sekaligus mendukung kegiatan KTT APEC 2013 yang dilaksanakan di Bali. Namun karena keindahannya, pengelola jalan tol Bali Mandara ini juga membuka untuk kepentingan lain. Dikutip dari laman kompas.com, pengelola tol Bali Mandara membuka kesempatan bagi para wisatawan atau warga untuk memanfaatkan ruas jembatan tol sebagai spot foto pre-wedding, syuting film, dan iklan komersil. Namun akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan seperti misalnya pre-wedding di ruas tol, dikenakan tarif 15 juta sekali sesi. Setelah ini kami akan mengajak Anda melihat keindahan wisata alam Hidden Canyon di Gianyar. Sesaat lagi tetap di Net Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di Net. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dita? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di Net. Selamat siang, Net 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget. Teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, Net 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di Net. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073, nomor antrian 0. Nomor antrian 073? Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program Net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang.
Kembali di Net Bali. Nah, yang satu ini terbilang unik karena seekor anjing di Brazil bisa belanja jajanannya sendiri di sebuah toko. Uniknya lagi ternyata anjing yang diberi nama Pituco ini sudah belanja sendiri selama 9 tahun. Ini dia aksi Pituco. Anjing dari Brazil yang bisa belanja jajanan sendiri. Setiap harinya, Pituco datang ke toko hewan peliharaan dekat rumah yang jaraknya 600 meter untuk mengambil snack hariannya. Pituco yang buta sebelah telah melakukan ini selama 9 tahun. Eits, snack yang dibawanya ini tentu dibayar juga loh. Tapi belanjaan Pituco ini dibayar lewat sang pemilik yang datang ke toko setiap sorenya. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi sarang tawon sebesar bola basket dari rumah warga di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Keberadaan sarang tawon ini meresahkan karena kerap menyerang warga. Nana Johana merekam evakuasi sarang lebah ini selengkapnya. Berbekal kostum penahan api lengkap dengan sarung tangan dan helm, 2 pemadam kebakaran Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ini siap membantu warga. Bukan memadamkan api, tapi mengevakuasi sarang tawon sebesar bola basket ini. Warga mengadukan sarang tawon ini karena tawon-tawon yang bersarang di sini sering sekali menyerang warga. Butuh waktu 30 menit untuk mengevakuasi sarang yang bertengger di atap rumah warga desa Awirarangal ini. Harus hati-hati dan tidak merusak sarang agar tawon bisa tetap lestari. Laporan atau keluhan masyarakat yang ada di lingkungan yang beribu Awirarangal, karena dia sering mengganggu terutama yang punya rumah dan lingkungan sekitarnya. Segera setelah dievakuasi, sarang tawon ini diletakkan ke lokasi yang lebih aman dan jauh dari permukiman warga. Ya, selanjutnya ada video kiriman dari CJ Helga Kristina. Helga berbagi informasi tentang wisata alam di canyon tersembunyi di Pulau Dewata. Letaknya tidak terlalu jauh dari kawasan Sukawati, Gianyar ya, tapi wisata ini menawarkan sensasi yang berbeda. Seperti apa ya rasanya berwisata ke Hidden Canyon di Peji, Guang? Nah, kita lihat langsung videonya untuk Anda. Menelusuri tebing berbatu, melewati sungai, sampai melintasi sungai dengan bantuan tali. Semua bisa dilakukan di canyon tersembunyi yang ada di Peji Guang, Bali. Bertualang sambil menikmati canyon menjadi salah satu objek wisata yang sedang hits di Pulau Dewata. Menelusuri sungai Beji yang terletak di dekat Pura Dalam Guang Sukawati Gianyar, pengunjung bukan hanya bisa menikmati formasi bebatuan yang unik, tapi juga akan dikejutkan dengan adanya air terjun kecil. Untuk bisa melintas kawasan sepanjang 700 meter ini, pengunjung akan ditarik bayaran Rp15.000. Didampingi seorang pemandu, perjalanan menelusuri sungai jadi lebih aman dan menyenangkan. Nah, ini untuk Anda ya yang mengaku berjiwa petualang dan suka sensasi menegangkan. Anda harus mencoba wisata di Bali yang satu ini, yaitu berenang bersama hiu. Tetapi hiu di sana bukan hanya untuk kepentingan komersil saja, tapi juga untuk dikonservasi, yaitu nantinya akan dilepas liarkan kembali. Berani terima tantangan berenang bersama ikan hiu? Datang saja ke Gold Island di Serangan, Bali. Berlibur ke sini dijamin berikan petualangan berbeda. Sebelum ke lokasi, saya mau siap-siap dulu. Oke deh, sekarang kita naik speedboat. Perjalanannya nggak lama kok, 5 menit saja sudah sampai. Ini dia, ponton wisata. Tempat memelihara puluhan ikan hiu. Luasnya 300 meter persegi. Dibuat khusus layaknya habitat alami. Sebelum nyebur, harus mendengarkan arahan terlebih dulu. Ini untuk memastikan keamanan dan keselamatan kita. Pertama, wajib gunakan perlengkapan seperti fin dan snorkel.
Kedua, pastikan kita berenang dengan tenang. Tidak boleh agresif saat ingin berinteraksi dengan hiu. Jika sudah siap, yuk langsung saja kita mulai petualangan menegangkan ini. Ya, satu lagi wahana wisata yang sepertinya memang patut Anda kunjungi ketika berlibur di Bali, yaitu berenang dengan ikan hiu. Kalau untuk bisa ngerasain gimana rasanya berenang dengan ikan hiu, pastinya yang pertama cukup menyeramkan. Tapi tenang, nggak perlu khawatir, karena di sana juga ada instruktur yang bakal ngarahin kita. Jadi kita bisa berpose juga dengan ikan hiu, kita bisa berinteraksi dengan ikan hiu. Pengen tahu kan rasanya kayak gimana? Seru! Setiap sesi renang maksimal 4 orang saja. Ini agar hiu tidak stres dan kegiatan tidak lepas dari pantauan instruktur. Pengunjung aman, hiu juga tetap nyaman. Rasanya keren banget, cool banget. Berasa banget adrenalinnya. Apalagi kalau kita tiba-tiba lagi asik-asik renang gitu, mau bikin perasaan pengennya tenang. Tapi begitu berhadapan langsung, depan mata langsung gitu. Berasa banget scary tapi keren banget. Asik lah pokoknya, wahana yang perlu dicoba. Ada 30 ekor hiu yang dipelihara di sini. Seluruhnya jenis hiu karang atau blacktip. Usianya berbeda-beda. Yang termuda 2 tahun dan yang paling dewasa 8 tahun. Tak selamanya tinggal di kolam buatan. Nantinya hiu akan dilepas liarkan kembali. Ya di sini ya ada kerjasamanya juga cuman sama konservasi penyunya. Jadi kita ngerawatnya di sini, termasuk perawatan jaring sama ikan hiunya setiap hari juga kasih makan. Ya, untuk kelanjutannya nanti kalau sudah umurnya, kalau sudah melebihi dewasa gitu nanti dirilis lagi, dikembaliin ke alam semula gitu. Ya, tempat ini bukan hanya sebagai objek wisata, tetapi sebagai pusat konservasi juga. Karena hiu kan hampir punah, oleh sebab itu nelayan kita stop untuk menangkap hiu. Jadi setiap mereka ada mendapatkan hiu yang terkena jaring secara tidak sengaja, kita adopsi, kita masukkan ke tempat penangkaran hiunya. Di situ nanti kita pelihara. Nah selain itu kita kepingin membantu masyarakat nelayan kita untuk bisa ekonominya naik. Selain hiu, ada pula budidaya lobster, ikan bandeng, dan penyu. Jadi kalau misalkan takut buat berenang dengan hiu, di sini ada juga alternatif lain, yaitu berenang dengan penyu. Karena memang di sini banyak hewan-hewan seperti hiu dan penyu yang dibudidayakan. Nantinya ketika dia besar akan dilepas liarkan ke laut. Nah, penyu yang ada di sini ada 3 jenis, yaitu penyu hijau, penyu sisik, dan penyu batu. Sekarang kita bakal nyobain gimana rasanya berenang dengan penyu. Berenang dengan penyu, sensasinya beda lagi. Tapi yang pasti menyenangkan, karena bisa bermain-main dengan mereka. Paket wisata berenang di kolam hiu atau penyu dibanderol Rp800.000. Durasinya 1,5 jam. Berwisata sekaligus bantu kesejahteraan nelayan lokal dan dukung upaya konservasi satwa. Asik kan? Tim Liputan melaporkan untuk NET. Pelaku penusukan anggota TNI DKDA menangis saat dikunjungi orang tuanya. Sesaat lagi kami akan hadirkan, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Dan meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini
seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih nggak punya pacar tuh? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Hai guys, welcome to Vegas. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di Net. Mereka terlalu lucu untuk dilewatkan. Masa? Obrolannya terlalu seru untuk diabaikan. Nang kebetulan juga usaha. Nggak ditanya. Ya nggak apa-apa. Yang terheboh ada di sini. Semua yang terbaik hanya untuk Anda. Betul. Nanya dulu. Siapa yang nanya? Best of ini talk show. Mata mampu melihat segala bentuk dari yang biasa dan tidak biasa. Otak Anda yang mengolahnya menjadi suatu visual dan persepsi. Perhatikan gambar berikut. Fokuskan pandangan Anda. Coba untuk tetap diam pada satu posisi. Mungkin Anda melihat gambar ini seperti bergerak, tapi nyatanya gambar ini sama sekali tidak bergerak. Berbagai permainan pikiran dan eksperimen akan saya jelaskan dalam Lintas Imaji. Pelaku penusukan anggota TNI DKDA menangis saat dikunjungi orang tuanya. Ini merupakan pertama kalinya orang tua pelaku menjenguk pasca penangkapan hari Minggu kemarin. Anggota DPRD Provinsi Bali Dewa Nyoman Rai Rabu sore mendatangi Polresta Denpasar. Kedatangannya untuk menjenguk anaknya yang merupakan pelaku penusukan anggota TNI hingga tewas. Ini pertama kali ia menjenguk anaknya pasca ditangkap pada hari Minggu lalu. Saat dijenguk orang tuanya, pelaku menangis dan meminta maaf. Dewa Nyoman Rai dan keluarga mengaku terkejut dan tidak menduga anaknya nekat melakukan kasus penusukan hingga menyebabkan seorang anggota TNI tewas. Peristiwa ini diketahui saat anaknya diciduk pada Minggu pagi di rumahnya. Sebagai orang tua, ia mengaku harus bertanggung jawab atas perbuatan anaknya dan mendukung proses hukum sepenuhnya. Ya, proses hukum kebetulan kami juga menyadari apalagi di lembaga kan yang bidang hukum itu ya kita serahkan aja. Sudah berkomunikasi merupakan merupakan pengalaman dia untuk masa depannya dia buat apa lagi. Jadi mudah-mudahan mereka setelah ditahan nanti kan dititip istilahnya bisa berpikir bahwa itu hal-hal yang tidak benar sebenarnya kan. Untuk menyadarkan dia sendiri nantinya ini. Dewa Nyoman Rai menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban dan lembaga TNI. Ia berharap hubungannya selaku anggota dewan dengan TNI tetap terjalin. Sementara dalam kasus pengeroyokan dan penganiayaan ini, polisi telah menetapkan 6 tersangka. 1 tersangka yakni DKDA berperan melakukan penusukan, sementara 5 lainnya melakukan pemukulan. Sebelumnya pada Minggu dini hari, seorang anggota TNI tewas ditusuk oleh remaja berusia 16 tahun di Jalan Bypass Ngurah Rai, Jimbaran. Surya Sanjaya melaporkan untuk Net.
Sebelum penusukan yang berujung maut terhadap Prada Yanuar Setiawan di Bali, sejumlah kasus penyerangan geng motor terhadap anggota TNI telah terjadi. Lantas bagaimana masyarakat bisa mendapat jaminan keamanan di tengah berkeliarannya anggota geng motor yang meresahkan? Rekonstruksi pengeroyokan dan penikaman yang berakhir pada tewasnya Prada Yanuar Setiawan digelar Selasa malam. 26 adegan diperagakan dalam reka ulang yang digelar di Mapolresta Denpasar. Dimulai dari adegan saling salib antara pelaku dan korban yang sama-sama mengendarai sepeda motor. Pelaku RA lantas menghadang dan memberhentikan laju kendaraan korban. Selanjutnya aksi saling pukul terjadi hingga berujung penusukan korban oleh pelaku DKDA. Setelahnya para pelaku langsung melarikan diri. Jadi dari salib menyalip kendaraan, kemudian topi jatuh, ada ketersinggungan, cekcok mulut, akhirnya terjadi perkelahian. Apa aja cekcok mulutnya? Yang disampaikan yang bercekcok mulut, yang disampaikan yang beda antara yang kenapa kok ngikutin dan lain sebagainya yang disampaikan itu. Penyerangan yang dilakukan anggota geng motor kepada prajurit TNI sudah berulang kali terjadi. Jumat lalu, anggota TNI Koramil 06 Kateman Riau, Serda Musaini, tewas setelah ditikam dengan keris oleh Tarmizi yang merupakan anggota geng motor. Tersangka membunuh karena sakit hati saat korban memarahinya di hadapan warga di Desa Guntung, Kabupaten Indragiri Hilir. Pelaku yang mengajak korban bertemu lalu melakukan penikaman. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman mati. Sebelumnya, Juni 2016 lalu, Pratu Galang Suryawan tewas setelah dikeroyok dan ditikam 11 orang anggota geng motor Briges di Kota Bandung, Jawa Barat. Sementara pada Februari 2015, sekitar 20 remaja anggota geng motor mengeroyok Pratu Reski Satuwali di kawasan Anjungan Pantai Losari, Makassar. Mundur setahun sebelumnya, pada November 2014, 12 anggota geng motor mengeroyok dan membacok Praka Wahyu Adis di kawasan Jakarta Timur setelah sebelumnya terlibat cekcok karena motor korban diserempet rombongan geng motor tersebut. Aksi geng motor yang telah berani menyerang anggota TNI tersebut lantas menimbulkan pertanyaan. Bagaimana masyarakat dapat menjaga diri dari keberingasan preman jalanan? Kita tentunya juga berupaya semaksimal mungkin meredam. Artinya kalau ada klub-klub motor, geng motor yang sudah mulai baru mau aksi, kita udah preventive strike lagi ya, supaya tidak timbul korban. Sementara polisi terus mengejar para anggota geng motor yang berulah. Masyarakat terus berharap aksi-aksi serupa dapat dihentikan sebelum kembali menelan korban. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Rabu siang pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Menko Polhukam Wiranto menjelaskan undang-undang tentang ormas yang lama sudah tak relevan lagi dalam upaya mencegah perluasan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan ya, telah tidak lagi memadai ya, sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena Perpu ini ya, tidak sama sekali bermaksud untuk membatasi kebebasan ormas, bukan. Ya. Tidak ada maksud kita membatasi kegiatan ormas yang sudah ada, yang nyata-nyata memberikan manfaat bagi kehidupan bangsa. Ya. Juga bukan merupakan tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Ya, mau menang sendiri, bukan. Perlu kita garis bawahi bahwa Perpu ini tidak bermaksud untuk mendiskreditkan organisasi kemasyarakatan Islam. Ya. Wacana pembubaran ormas diduga radikal yang digulirkan pemerintah kali ini jadi pertaruhan yang akan menjadi jembatan tegaknya aturan demi keamanan tanah air atau sekedar jadi sisir politik organisasi yang tak sejalan dengan pemerintah. Ya, kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Densus 88 temukan alat dan bahan pembuat bom di rumah seorang terduga teroris di Babakan Ciparai, Kota Bandung. Sementara di Cianjur, polisi geledah rumah terduga teroris yang diduga akan lakukan teror di kantor polisi di Cianjur dan juga Sukabumi. Densus 88 Mabes Polri dan tim Jihandak Polda Jabar menggeledah rumah kontrakan AA terduga teroris di Kompleks Cibolerang, Babakan Ciparai, Kota Bandung.
AA sebelumnya ditangkap di kawasan Cibiru, Bandung, Selasa malam. Dalam penggeledahan, petugas mengamankan barang bukti senjata tajam, alat dan bahan pembuat bom, tas ransel, serta sejumlah dokumen. AA diduga terkait dengan pelaku AW yang bom pancinya meledak di kawasan Buah Batu. Selain ikut merakit bom, AA juga diduga ikut merencanakan peledakan bom di salah satu kafe di Kota Bandung. Sejak bulan Mei yang lalu, kelompok ini sudah merencanakan akan meledakkan satu rumah makan ya di suatu tempat di Bandung sini dengan kekuatan bom 1,5 kilo. Di Kabupaten Cianjur, Densus 88 dan Polres setempat juga menggeledah rumah terduga teroris AU di Kecamatan Cilaku. Sebelumnya AU ditangkap di Sukabumi Selasa siang. Dalam penggeledahan, petugas mengamankan rompi peluru dan sejumlah barang lain yang diduga akan digunakan untuk aksi teror. AU merupakan jaringan Jamaah Ansarut Daulah atau JAD. Selain menangkap AU, petugas juga menangkap terduga lainnya HS di Cipanas, Cianjur. Mereka diduga akan lakukan teror terhadap kantor polisi di Sukabumi dan Cianjur. Ini akan melakukan kegiatan amaliyah di beberapa titik. Seperti titiknya itu diantaranya menjadi target yaitu Polsek Cisaat, Polres Sukabumi, kemudian juga Polsek Kota Cianjur yang sudah dilakukan pemetaan atau digambar. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan pencegahan ini dapat digagalkan. Ratusan kepala keluarga di Desa Tinga-Tinga, Kecamatan Grogak, Buleleng dikejutkan dengan bau air pam yang menyengat. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di Net Bali. Bangun pagi bisa bikin tambah pinter. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Hai guys, welcome to Vegas, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak apa-apa. Terima kasih, nama saya Chandra. Anda kembali di Net Bali. Ratusan kepala keluarga di Desa Tinga-Tinga, Kecamatan Grogak, Buleleng dikejutkan dengan bau air pam yang menyengat, diduga seperti tercampur dengan racun pestisida. Oleh sebab itu, tim Lafor Polda Bali mengambil sampel air pam desa untuk memastikan kondisi air tersebut. Dugaan tercemarnya air pam desa dengan obat pestisida diketahui oleh salah seorang warga di Dusun Juntal yang hendak mandi. Sebelum mandi, warga mencuci tangan dengan air pam desa yang mengalir dari keran. Dan saat mencuci tangan, warga mencium bau air yang sangat menyengat, lalu berminyak dan keruh. Mengetahui hal tersebut, warga pun memastikan ke petugas air desa. Ketika dicek, air pam desa benar-benar berbau menyengat seperti tercampur obat pestisida.
Namun tercemarnya air pam desa Tinga-Tinga ini hanya terjadi di satu dusun, yakni Dusun Juntal. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Tinga-Tinga, Made Suwardipa mengaku bau yang menyengat pada air pam desa ini hanya dialami oleh Dusun Juntal. Padahal kaptering yang dimiliki sebanyak 4 unit dalam kondisi terkunci dan tidak ada celah terbuka. Selain itu, pengelolaan air pam desa ini dilakukan pihak BUMDes dan tidak pernah terjadi permasalahan. Air yang ada ini pun telah diberikan secara bergilir di 4 dusun yang ada di desa tersebut. Namun jika ada dugaan sabotase, maka ini pun telah diserahkan sepenuhnya terhadap aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Pesacek benar itu agak berminyak lagi kan. Nah, setelah itu tiang cak baunya juga diduga seperti ini sehingga tiang langsung ambil tiang kontak pengelola air minum agar di stop dulu, ditutup di hulunya, kemudian di hilirnya tiang buka di penguras itu ada, karena tujuannya untuk menyelamatkan warga nih, jangan sampai dikonsumsi gitu. Karena ada ketidaktahuan masyarakat kan, sehingga di hilir ini tiang kuras habis karena ada di titik terendah itu, sehingga air kan digerus ya, sehingga di tiang pastikan di setiap rumah itu tidak ada setetes air pun gitu. Aparat kepolisian Polres Buleleng menerjunkan tim laboratorium forensik Polda Bali untuk memastikan kondisi air tersebut. Petugas pun melakukan penyelidikan dengan mengambil sejumlah sampel air. Petugas Lafor Polda Bali pertama mengambil 1 botol air di bak kaptering desa serta di sejumlah rumah warga. Tidak sampai di sana, petugas pun melakukan pengujian kadar pH air pam desa dan hasilnya pun normal. Namun untuk memastikan air pam desa beracun atau tidak, petugas harus melakukan uji di lab forensik Polda Bali. Perbekal juga menyampaikan kepada saya dari aparat kepolisian, jadi sudah melakukan pengamanan, terutama kita mengecek TKP ya, jadi sudah menerima laporan mengecek TKP, jadi mengamankan ya sampel air yang diperkirakan tercemar. Ya, jadi hal ini masih kita selidiki. Ya, apakah ini mungkin di sini ada faktor kesengajaan atau mungkin faktor tidak sengaja. Ya, jadi tetap kami dari pihak kepolisian melakukan upaya-upaya persuasif. Beruntung dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa akibat air yang diduga tercampur pestisida ini. Untuk sementara waktu, warga diminta untuk tidak mengkonsumsi air pam desa setempat. Namun warga diperbolehkan hanya untuk mandi dan cuci pakaian. Sementara untuk air konsumsi warga akan dipasok dari BPBD Buleleng, sembari menunggu hasil lab forensik Polda Bali. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Sebuah sekolah dasar di tengah kota Denpasar kondisinya cukup memprihatinkan. Kondisi ini sudah terjadi sejak tahun 2009, namun hingga saat ini belum ada perbaikan. Beginilah kondisi bangunan kelas di SD 8 Padang Sambian, Denpasar. Ketiga kelas yang difungsikan untuk proses belajar mengajar siswa kelas 1 dan 4 cukup memprihatinkan. Hampir sebagian dinding kelas keropos dimakan usia. Tidak itu saja, pintu ruang kelas pun tidak ada. Kepala Sekolah SD 8, A.A. Raimianawati menjelaskan, kondisi ini sudah dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kota Denpasar pada tahun 2009. Dan pada tahun 2015, sekolahnya sudah masuk dalam daftar rencana perbaikan. Namun hingga tahun 2017 belum terrealisasi. Sebelumnya pihak sudah melakukan rehab ringan menggunakan dana BOS. Namun dana tersebut tentunya tidak mencukupi untuk melakukan perbaikan total. Dia berharap agar pemerintah kota segera turun tangan memperbaiki bangunan di sekolahnya. Nanti gedung itu ibu takutkan roboh. Jadi siswa yang sedang belajar di kelas itu nanti kena masalah. Nanti ibu yang disalahkan sama atasan. Kenapa tidak lapor? Kondisi gedung kayak begini kan gitu jadinya. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Denpasar Wayan Gunawan mengatakan pihaknya berharap sekolah untuk bersabar karena banyak juga sekolah di Denpasar yang harus direnovasi. Dalam hal ini pihaknya menggunakan skala prioritas tergantung dari tingkat kerusakan. Untuk SD 8 Padang Sambian sendiri sebenarnya sudah memasuki daftar renovasi. Kemungkinan baru terrealisasi pada tahun anggaran 2019. Namun jika sekedar melakukan renovasi kecil, pihaknya masih mengupayakan agar segera dilakukan. Karena ini masih menunggu kurang lebih 100-an lebih sekolah ini yang kondisinya hampir mirip-mirip seperti itu gitu. Bukan mirip-mirip, bahkan kita sudah sekarang membangun yang memang betul-betul kondisinya sudah bisa, artinya sudah roboh dan lain sebagainya, pasti itu kita prioritaskan dulu. SD Padang Sambian sudah berdiri sejak tahun 1977. Sekolah ini juga pernah dijadikan lokasi syuting serial dokumenter oleh sutradara papan atas Garin Nugroho.
Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Musim kemarau, kawanan monyet turun ke pemukiman dan pasar tradisional di Ponorogo, Jawa Timur. Mereka mencari makan akibat kurangnya pasokan bahan makanan di hutan. Beginilah tingkah pola monyet-monyet yang nekat turun dari gunung dan menyerbu permukiman warga. Mereka berasal dari hutan di sekitar Telagang Ngebel, Ponorogo, tepatnya di lereng Gunung Wilis. Namun yang unik, kawanan monyet yang jumlahnya ratusan ini baru berani turun saat aktivitas pasar tradisional di bibir Telagang Ngebel usai. Yang paling diburu hewan primata ini biasanya buah-buahan dan sayuran yang banyak berceceran di kawasan pasar. Fenomena ini tiap tahun kerap terjadi setiap memasuki musim kemarau. Beberapa warga mengaku ketakutan dengan kawanan monyet yang agresif mengambil barang-barang warga. Sementara yang lain menanggapi biasa saja kedatangan kawanan monyet ini. Buyaran pasar? Ya, buyaran pasar turun semua. Jadi kalau pasaran masih ada gini? Enggak berani turun. Enggak berani turun. Terus yang diambil apa Pak biasanya? Ya itu loh, pisang-pisang apa itu. Bekas-bekas pasaran ya, bekas-bekas pasaran ini diambil semua. Itu tiap hari, tiap pasaran selalu turun Pak? Ya turun semua. Rasa kasihan membuat sebagian pedagang biarkan beberapa dagangannya diambil kawanan monyet liar ini. Dibiarkan saja, nanti kalau nggak dibiarkan ya kasihan. Emang kenapa sih Pak monyetnya pada turun, kenapa kira-kira? Itu buah-buah yang ketinggalan kan ada, kan kenapa turun. Sampai turun ke sini, kan di atas juga ada apa? Nggak ada apa-apa, kan buah kurang di atas. Keberadaan kawanan monyet di lereng Gunung Wilis ini dilindungi oleh pemerintah. Meski begitu, ketersediaan pasokan makanan di hutan juga harus diperhatikan agar tidak merugikan warga sekitar. Hendra Srakastiawan melaporkan untuk NET. Ya, dengan modus memesan makanan di sebuah warung, seorang ibu rumah tangga berhasil mencuri uang jutaan rupiah, juga perhiasan emas. Untuk melancarkan aksinya, tersangka harus melakukan survei sebanyak 4 kali. Nimade Agustin, 31 tahun, ibu rumah tangga asal Karangasem ini harus melakukan survei sebanyak 4 kali untuk melancarkan aksinya. Lokasi pencurian yang diincarnya adalah warung makan milik Nyoman Carniki di Ubung, Denpasar. Setelah mengetahui seluk-beluk warung tersebut, pada tanggal 7 Juli lalu, tersangka kemudian mulai melancarkan aksinya. Modus yang dilakukan tersangka memesan semangkok mie kuah. Saat korban membuatkan mie, tersangka kemudian mengambil sebuah dompet yang tersimpan di tas milik korban. Setelah tersangka kembali ke rumahnya, kemudian membuka dompet tersebut dan terdapat uang tunai 6.700.000 dan berbagai perhiasan emas. Belum sempat menikmati hasil curiannya, tersangka berhasil ditangkap petugas di depan rumahnya pada 10 Juli kemarin. Untuk sementara dalam 2 hari ini disimpan, ditaruh oleh tersangka, katanya untuk biar aman aja. Setelah itu baru dimanfaatkan. Tersangka dengan 1 orang anak ini dijerat dengan pasal 363 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Melihat sajian berbeda, menyantap hidangan mewah langsung di area dapur. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di NET Bali. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Doh, kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong, buset. Kayak kacakan banyak yang berhubung.
Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Ya, dari Jerman, musim panas di kota Munich ada festival musik dan makanan yang digelar selama 1 bulan. Salah satunya adalah Festival Tollwood. Kita ada videonya ya, langsung dari Citizen Journalist Ade Sudaya. Musim panas di Eropa berarti pesta dan festival. Salah satunya di kota Munich, Jerman. Gak tanggung-tanggung, festival musim panas di sini nyaris sebulan lamanya. Seperti Tollwood Summer Festival di Olympia Park yang berlangsung sejak pertengahan Juni lalu sampai 16 Juni mendatang. Festival ini berkonsep multikultural. Di sini ada berbagai stand makanan dari berbagai bangsa, seperti crepe ala Prancis, minuman Karibia, dan taco khas Meksiko. Selain kuliner, di sini juga ada produk etnik dari negara lainnya, dari pakaian, sepatu, tas, hingga hammock. Bagi pengunjung yang ingin datang ke lokasi, disediakan bus gratis dan parkir sepeda. Tersedia juga loker untuk menyimpan barang supaya nggak repot kalau mau jalan-jalan. Nah, kalau mau keliling arena festival bisa dengan beca ini. Makin malam, festival makin meriah dan ramai. Dari melancong ke Jerman, sekarang kita kembali ke Bali lagi untuk melihat sajian berbeda menyantap hidangan mewah langsung di area dapur. Kita pun bisa mendapat pengalaman kuliner yang berbeda ya, yaitu sambil membantu para chef untuk menyajikan hidangan. Menikmati santapan mewah ala resto bintang 5 sambil melihat langsung pembuatannya menjadi pengalaman berbeda bagi yang gemar berburu kuliner. Bernama Chef Kitchen Table yang ada di Sheraton Bali Kuta Resort. Kita dapat keliling dapur dan melihat langsung proses pembuatan serta penyajian aneka olahan makanan yang ada di sini. Eits, tapi jangan salah, semua orang di dapur ini sudah punya spesialisasinya masing-masing. Jadi dijamin para tamu mendapat hidangan yang sesuai pesanan. Tak hanya itu, dapur di sini juga dibagi menjadi 2. Hot kitchen, dapur untuk mengolah makanan yang memerlukan wok atau kompor untuk memasak. Serta cold kitchen, tempat hidangan untuk mengolah makanan seperti salad juga buah-buahan. Plating atau bagian penyajian juga punya tempat sendiri. Dalam mengikuti Chef Kitchen Table ini, yang paling menyenangkan tentu saja kita bisa mencoba makanan yang disiapkan di bagian-bagian dapur yang kami kunjungi. Puas berkeliling dapur, sekarang saatnya makan. Walaupun bertempat di dapur, tapi pelayanan yang diberikan layaknya fine dining. Yang nambah seru, dalam program Chef's Kitchen Table ini para peserta bisa ikut berpartisipasi dalam penyajian makanan. Kita bisa curi-curi ilmu plating atau penyajian makanan dari ahlinya. Santapan dimulai dengan hidangan pembuka ala Italian food. Mulai dari ravioli, mango gazpacho, hingga risotto. Rasa otentik sajian Italia berhasil menggugah selera. Hidangan utama lamb loin dengan teksturnya yang lembut juga berhasil menggoyang lidah.
Ya, untuk menu utamanya disediakan lamb loin. Ini rasanya enak banget karena tingkat kematangan dari dagingnya sendiri adalah medium. Artinya memang sangat empuk dan juga teksturnya itu lembut sekali. Tetapi yang berbeda adalah sensasinya karena biasanya kita makan pakai garpu ya. Kalau di sini makannya pakai pinset, ini dia. Pinset ini biasanya dipakai para chef untuk menata garnish di atas makanan yang sudah jadi. Tapi sekarang saya pakai untuk makan lamb loin atau daging kambing ini. Konsep unik ini memang dipilih oleh Sheraton Bali Kuta Resort agar para tamu dapat melihat langsung pengolahan makanan menjadi sajian yang indah dan lezat. They can see the difference between just being in the front of the area, in the dining area, and in the kitchen. They can understand also what is the work behind for the chefs and how much it takes to just accomplish one dish with so many little steps, hygiene standard, and so on. Chef's Kitchen Table dibuka untuk grup minimal 6 hingga 12 orang. Menambah pengetahuan baru dengan cara yang seru menjadi hal yang banyak dicari oleh peserta. Seru banget hari ini, di mana saya mendapatkan pengalaman baru mengikuti Chef's Kitchen Table bersama teman-teman dengan konsep seperti ini. Dan yang pengalaman yang sangat berkesan bagi saya yaitu tadi diajarin sama chef bagaimana caranya plating makanan. Pokoknya seru banget deh acara hari ini. Nah, yang terakhir saya akan membantu chef pastry untuk membuat croissant, roti khas Prancis. Ini bisa peserta bawa pulang loh. Yeay! Untuk mengikuti Chef's Kitchen Table ini, kita harus merogoh kocek Rp600.000 per orangnya. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Ya, informasi kuliner tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Kini Anda pun dapat mengakses NetZ, yaitu portal berita referensi Anda di www.netz.id dan saksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa langsung di subscribe juga. Saya Gita Natalia, selamat beraktivitas, matur suksma, Om Santi 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 Om. Call you up. You've been going round every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. Oh yeah, I know that dress is close, perfume regret. Got me thinking about when you were mine. Oh, now I'm all up on you. What you expect? You're not coming home with me tonight. You just want attention, you don't want my heart. Maybe you just haven't thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I know from the start, you're just making sure I'm never getting over you. Oh, you just want attention. Now that we're
no please.